Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi dengan Metacoring Mami di sini. Video kali ini kita akan belajar mengenai sebuah produk yang memiliki siklus hidup. Hah? Siklus hidup produk? Emang ada ya? Produknya hidup gitu? Iya benar, siklus hidup produk. Tapi bukan berarti produknya hidup ya. Terus gimana? Makanya, sini aku jelasin. Jadi, siklus hidup produk atau dalam bahasa Inggrisnya disebut product life cycle adalah salah satu komponen penting yang wajib diketahui dan dipahami dengan benar oleh para produsen. Semua produk di dunia mengalami siklus hidupnya masing-masing, baik dengan siklus hidup yang singkat maupun yang lama. Dengan pemahaman ini membuat produsen dapat melihat kemudian memasang strategi yang tepat untuk memasarkan produknya. Sederhananya begini, siklus hidup produk diawali dengan pembuatan produk, kemudian produk akan dikenalkan di pasaran, dan berakhir produk akan hilang dari pasaran. Oleh karena itu, produsen harus bisa memperpanjang umur produknya, mulai dengan cara meningkatkan kualitas produk, memperbarui kemasan, menjelajahi pasar baru, melakukan periklanan, dan lainnya. Nah, sesuai dengan namanya yaitu siklus hidup, maka siklus hidup produk juga memiliki beberapa tahapan. Yang pertama adalah tahap perkenalan. Tahap inilah yang menjadi cikal bakal suatu siklus hidup produk. Pada tahap ini, produk akan diproduksi serta dipasarkan dalam jumlah yang besar. Dan biasanya pada tahap ini, ongkos promosi yang dilakukan akan lebih mahal, dikarenakan promosi produk baru haruslah promosi yang agresif. Kemudian, omset penjualan pada tahap ini masih rendah. Kemudian yang kedua ada tahap pertumbuhan. Pada tahap ini, kita dapat melihat apakah produk tersebut berkembang atau sebaliknya. Di tahap ini, laba akan meningkat. Permintaan di pasaran juga akan meningkat seiring dengan bertambahnya minat masyarakat. Maka dari itu, pada tahap ini, produsen dapat mengurangi proses promosi yang dilakukan. Dan pada tahap inilah akan mulai tumbuh persaingan. Selanjutnya yang ketiga ada tahap kedewasaan. Pada tahap ini, laba yang diperoleh akan mengalami penurunan karena adanya persaingan harga yang sangat ketat dan harga produk akan semakin menurun, sehingga produsen dapat melihat apakah produknya mampu bertahan atau tidak. Karena itulah, pada tahap ini akan muncul kembali mode promosi untuk menarik perhatian konsumen. Yang terakhir ada tahap kemunduran. Pada tahap ini, produk akan mengalami penurunan yang agresif karena jumlah produksi yang akan menurun, konsumen mulai jenuh, pesaing semakin banyak, dan perolehan laba akan ikut turun. Jika sudah berada pada tahap ini, maka produsen harus bisa memiliki strategi baru untuk mengembangkan produknya. Nah, contoh produk yang memiliki siklus hidup adalah Coca-Cola. Pada tahap perkenalan, Coca-Cola dikenalkan kepada masyarakat pada tahun 1886 sebagai salah satu minuman berkarbonasi. Dengan strategi pemasaran yang tepat, membuat Coca-Cola diminati banyak masyarakat. Selanjutnya adalah tahap pertumbuhan. Coca-Cola mulai mendirikan sebuah perusahaan ternama agar semakin dikenal oleh masyarakat. Dan untuk menghindari penurunan minat masyarakat, Coca-Cola melakukan promosi yang lebih agresif dari sebelumnya, yaitu dengan kampanye bertajuk Share Coke, di mana kemasan Coca-Cola dipersonalisasikan dengan 250 nama populer. Dan hal tersebut berhasil, di mana penjualan Coca-Cola meningkat sebanyak 2,5%. Ditambah kemasan Coca-Cola berupa kaleng atau botol yang memang menjadi ikonik produk ini di dunia. Kemudian pada tahap pendewasaan, Coca-Cola mengalami kestabilan dalam produksi dan laba yang didapatkan. Akan tetapi pada tahap ini juga bermunculan pesaing-pesaing baru dengan label berbeda dan lebih menyempurnakan. Dan pada tahap ini juga minat masyarakat mulai menurun karena anggapan minuman Coca-Cola menyebabkan dampak yang tidak baik bagi kesehatan. Lalu, pada tahap kemunduran, Coca-Cola mengalami penurunan laba hingga 15% karena banyaknya pesaing. Oleh karena itu, Coca-Cola semakin mengoptimalkan strategi pemasarannya dengan berbagai cara. Seperti memperbarui kemasan, kampanye dengan slogan yang ikonik, eksis di event-event olahraga, hingga mendirikan yayasan dengan tujuan kegiatan-kegiatan sosial. Seperti yang dilakukan Coca-Cola Indonesia pada tahun 2000,
yaitu mendirikan Coca-Cola Foundation Indonesia atau yang disingkat CCFI. Contoh produk lainnya ada teh botol Sosro, Fresh and Flake, dan Pepsodent. Selain mengalami siklus hidup, produk juga mengalami repositioning atau inovasi untuk mempertahankan produknya. Repositioning ini melibatkan kegiatan pergantian identitas produk, jalinan kompetitor, dan mengubah citra di benak konsumen. Menurut Kertajaya tahun 2004, repositioning dilakukan karena berbagai alasan, seperti karena adanya posisi pesaing baru, ingin menggapai pasar baru, adanya tren baru, dan ingin mengubah value offering, yaitu proses yang menunjukkan perbandingan antara apa yang didapat konsumen dengan apa yang diberikan. Seperti siklus hidup produk, repositioning juga memiliki beberapa tahap. Yang pertama, tahap situation analysis, yaitu tahap mendefinisikan bagaimana cara menyentuh market. Selanjutnya yang kedua ada tahap audience analysis, yang bertujuan untuk mengetahui dengan jelas kriteria konsumen. Kemudian yang ketiga ada marketplace analysis, yang merupakan tahap penting dalam repositioning karena mempengaruhi banyaknya konsumen yang didapat nantinya. Dan yang terakhir ada tahap know what to keep and what to throw away, yang berarti perusahaan tidak akan meninggalkan customer lama demi repositioning. Contoh produk yang mengalami repositioning dengan melibatkan mengubah citra di benak konsumen adalah McDonald's. Perusahaan makanan besar asal Amerika ini pernah mengalami kemunduran karena memiliki citra negatif di masyarakat, yaitu dipandang sebagai perusahaan junk food yang menjadi penyebab masyarakat mengalami obesitas. Oleh karena itu, McDonald melakukan perubahan dengan menambah menu sehat pada gerainya, dan strategi ini terbukti berhasil, karena setelah itu, McDonald's menerima kenaikan omset sampai 5%. Dan ya, itulah materi yang dapat saya sampaikan mengenai siklus hidup dan repositioning produk. Mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Saya Metakori Umami pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.